Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan atau kita telah kisahkan bagaimana kisah-kisah yang menakjubkan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai seorang pemimpin yang gemar untuk terjun ke lapangan untuk melihat keadaan rakyatnya. Jadi terkadang beliau di malam hari beliau berkeliling kota Madinah untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Bahkan ketika beliau mendapati ada rakyatnya yang memerlukan pertolongan, beliau segera memberikan pertolongan. Bahkan beliau melibatkan istri beliau Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib ketika ada salah seorang wanita yang ingin melahirkan, maka dia pun meminta bantuan atau meminta istrinya untuk ikut serta membantu persalinan tersebut. Dalam keadaan orang yang dibantu tidak mengetahui bahwa yang membantu mereka adalah keluarganya khalifah, yakni Umar bin Khattab dan istri beliau. Ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Beliau tidak ingin menonjolkan diri beliau. Bahkan beliau tidak sungkan-sungkan mengangkut bahan makanan untuk diberikan langsung kepada rakyatnya. Bahkan sebagaimana yang kita kisahkan kemarin, ada serombongan, ada ibu dan anak-anaknya yang kelaparan, Umar radhiyallahu taala anhu yang langsung memasakkan makanan bagi mereka dan menghidangkannya kepada mereka dan juga memberikan nafkah bagi mereka. Ini adalah contoh kepemimpinan yang diberikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung kisah atau di penghujung sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan memasuki sebuah fase yang akan membuat hati-hati kita bersedih. Kita akan memasuki suatu bagian yang akan membuat hati kita berduka, yaitu kita akan mulai memasuki bagaimana peristiwa terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya bahwa beliau sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang mati syahid. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berada di Gunung Uhud, di atas Gunung Uhud. Bersama beliau ketika itu ada 3 orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika itu tiba-tiba Gunung Uhud bergoncang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut Uhud." Wahai Uhud, diamlah engkau. Jangan bergetar lagi, jangan bergerak lagi. Fa inna ma 'alaika nabiyyun. Karena sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi. Yang dimaksud dengan nabi di sini adalah beliau sendiri, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqun. Demikian juga di atasmu ada seorang siddiq, orang yang membenarkan, yaitu siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang bergelar sebagai As-Siddiq, yang membenarkan ya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa syahidan, dan di atasmu juga wahai Uhud ada dua orang syahid. Siapa yang tersisa ya ikhwan? Barakallahu fikum. Ya, Umar dan Utsman. Jadi wafatnya Umar radhiyallahu taala anhu, demikian juga Utsman, nanti insyaallah kita akan pelajari bagaimana sirah ya beliau. Ya, wafatnya kedua orang sahabat yang mulia ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka berdua mati syahid, ya. Wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu dan juga Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi pengkhabaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan bahwa Umar ini termasuk sahabat beliau yang mati syahid. Kemudian juga beliau radhiyallahu taala juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah doanya Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Ada dua perkara yang diminta oleh Umar radhiyallahu taala kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kematian beliau. Yang pertama, beliau radhiyallahu anhu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Jadi beliau yang meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebagai seorang yang syahid. Kemudian beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di kota Madinah. Ya, beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di kota Madinah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu doanya, beliau mengatakan, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik." Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, rezekikanlah kepadaku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan beliau dalam keadaan syahid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Ya. Sampai kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, terjadilah peristiwa pembunuhan terhadap beliau. Ya, peristiwa pembunuhan terhadap beliau ini dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, ya, atau Abu Lu'lu', ya, Al-Majusi. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri bahwa dahulu Umar, pada asalnya Umar melarang tawanan perang, ya, atau budak-budak yang jadi tawanan perang, ya, yang sudah balik untuk dimasukkan ke kota Madinah. Jadi kalau yang belum balik tidak mengapa masuk kota Madinah, tapi yang sudah balik, ya, beliau asalnya berkeberatan kalau orang-orang Majusi ini dimasukkan ke kota Madinah. Namun kemudian Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, salah seorang sahabat yang mulia, beliau ketika itu memiliki seorang budak, ya, yang bernama Abu Lu'lu'. Nama aslinya Fairuz An-Nahawan Al-Majusi. Maka Abu Lu'lu' Al-Majusi ini, beliau dulu adalah seorang, atau dia ini, ya, beliau itu sebutan penghormatan, ya. Dia ini adalah seorang prajurit Persia. Ya, pada perang Al-Qadisiyah, ya, dia berhasil ditawan. Namun selain dia seorang prajurit, ya, Abu Lu'lu' Al-Majusi ini juga memiliki keahlian. Dia adalah seorang tukang kayu, najjar, ya, dan pandai membangun bangunan. Ya. Oleh karena itu, karena keahliannya ini, Al-Mughirah Ibnu Syu'bah meminta izin kepada Umar agar Abu Lu'lu' ini dibawa ke dalam kota Madinah. Karena dia memiliki, ya, keahlian. Ya, dia adalah seorang najjar, ya, seorang ahli kayu dan ahli bangunan, sehingga diharapkan agar apa? Bisa membantu, ya, bisa membantu kaum muslimin untuk membangun bangunan.
Ya. Nah, ini Abu Lu'lu' al-Majusi, ini akhirnya mati ya. Ini kita tunjukkan kuburannya. Jadi ada dua versi tentang Abu Lu'lu' al-Majusi ini. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi ini menurut sejarahnya Sunni, yakni sejarahnya kita Ahlussunnati wal Jamaah, ya, dia ini termasuk dia ini mati akhirnya. Ya, bunuh diri. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi ini bunuh diri. Ya, ketika dia membunuh Umar, kemudian ditangkap oleh para sahabat karena melihat bahwa dia akan dieksekusi, dia bunuh dirinya. Sehingga dia mati di kota Madinah. Bunuh diri di kota Madinah. Tapi tidak demikian dengan versinya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, ya, mereka punya versi yang berbeda. Setelah membunuh Umar bin Khattab, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi ini berhasil untuk melarikan diri. Sampai kemudian dia meninggal dunia di Iran, di sebuah kota yang bernama Khosyan. Ya, antum bisa lihat di sana, ya, ini adalah gambar kuburan Abu Lu'lu', ya, al-Majusi. Ya, kuburannya sangat diagungkan di sana. Ya, katanya ini buk'ah, ya, mutabarikah, Baba Syuja. Panggilannya itu Babu Syuja, Baba Syuja, bapak keberanian. Ya, Syuja'uddin Abu Lu'lu', ya, Fairuz. Coba antum lihat di sana. Ini tertulis di makamnya di Iran sana. Karena orang-orang Syiah sangat mengidolakan atau sangat mengeluk-elukan, ya, Baba Syuja'uddin Abu Lu'lu' Fairuz. Ya, yang berani dalam agamanya. Baba Syuja'uddin. Ini panggilannya mereka terhadap Abu Lu'lu' yang membunuh Umar bin Khattab. Jadi orang-orang Syiah bohong mereka kalau mereka, ya, mencintai Umar. Sekarang ini ada gerakan untuk menyatukan antara Sunni dan Syi'i, Sunnah dan Syiah, Ahlussunnah dan orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara kita itu tidak signifikan, bukan perbedaan dalam permasalahan usuluddin, kata mereka. Ya, hendaknya kita saling bertoleransi dan memberikan dan saling menghormati, kata mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati mereka? Ya, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka agungkan sedemikian rupa. Ya, bahkan mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menghormati kedua sosok sahabat Rasulullah SAW ini. Sementara mereka menganggap bahwa kedua tokoh ini adalah togut yang kafir, ya, murtad dari agama pasca wafatnya Nabi SAW. Bagaimana mungkin kemudian kita menyamakan, ya, atau kita bertoleransi dengan mereka? Ya, orang-orang Syiah ini sangat membenci Umar, sangat membenci Abu Bakar. Bahkan mereka, ya, di WC mereka tertulis kedua nama sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, sebagai bentuk penghinaan. Jadi ketika mereka buang air besar sambil jongkok itu, ya, kaki kanan mereka menginjak nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kaki kirinya menginjak nama Umar bin Khattab. Ya, saya pernah melihat sendiri, ya, melihat bagaimana mereka membuat, ya, WC mereka. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, jangan pernah percaya dengan propaganda yang ingin menyatukan Ahlussunnati wal Jamaah dengan orang-orang Syiah. Kita sangat menghormati sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini bukan masalah furu' dalam agama, tapi ini masalah usul. Ya, perbedaannya sangat jauh. Kita mengagungkan mereka, memuliakan mereka, sedangkan orang-orang Syiah menganggapnya sebagai orang yang kafir, orang yang murtad dari agama pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini contohnya, ya, apa yang mereka lakukan. Pembunuh Umar mereka agung-agungkan. Ya, bahkan dijadikan sebagai tempat mencari barokah. Ya, kuburannya Baba Syuja'uddin ini dijadikan sebagai tempat mencari barokah oleh orang-orang Syiah. Baik. Nah, ini pembunuhnya Umar radhiyallahu taala anhu. Maka bagaimana, ya, terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Umar radhiyallahu anhu? Ya, peristiwa pembunuhan terhadap Utsman atau usaha pembunuhan, karena beliau itu tidak langsung mati. Ya, beliau tidak langsung meninggal dunia. Ya, tapi bermula dari waktu subuh. Jadi secara umum kisah pembunuhan beliau itu bermula ketika beliau ingin mengimami sholat subuh. Ya, kebiasaan beliau meluruskan shaf.
ya meluruskan shaf terlebih dahulu. Namun ketika beliau bertakbir, langsung beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, budak Persia. Yang kemudian setelah menikam Umar, maka Abu Lu'lu' ini berusaha melarikan diri. Dan ingat ketika itu, ya tidak seperti kita, ya ada penerangan yang cukup, ya di dalam masjid. Ketika itu gelap. Maka ketika berhasil menikam Umar bin Khattab, ya Abu Lu'lu' ini berusaha dia melarikan diri. Sebagian para sahabat nggak tahu apa yang terjadi, karena ketika itu gelap, ya beda kondisinya dengan keadaan kita di masa sekarang. Sampai kemudian dia berusaha kabur, Abu Lu'lu' ini sampai menikamkan, ya dia tikamkan pisaunya. Habis dia menikam Umar tadi, ya dia tikam orang-orang yang ada di sekitar Umar, sampai ada 13 orang yang tertikam oleh pisaunya Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka 7 di antara orang yang ditikam oleh orang Majusi ini meninggal dunia. Ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang berusaha untuk menangkap Abu Lu'lu'. Ya gak bisa, dia bawa pisau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dia buka mantelnya, kemudian dia lemparkan kepada Abu Lu'lu' sehingga dia tidak bisa lagi menikamkan pisaunya. Nah ketika merasa bahwa dirinya akan ditangkap oleh para sahabat, maka Abu Lu'lu' ya bunuh diri. Ketika dia terkepung, dilempar terselubung dengan jubah tadi, Abu Lu'lu' membunuh dirinya. Dia tusukkan ya pisaunya ke lehernya. Ingat, dia ini seorang prajurit, ya, ahli militer. Ya, hanya saja dia ditangkap dan menjadi budak. Tapi asalnya dia memiliki keterampilan militer. Ya, seorang prajurit. Ya, maka wajar dia berhasil membunuh Umar bin Khattab, bahkan membunuh 7 orang sahabat lainnya. Nah, kemudian coba lihat bagaimana dia agar tidak tertangkap. Dia bunuh diri. Ya, ini adalah kisahnya secara umum. Bagaimana secara detailnya? Ya, disebutkan dari Amr bin Maimun. Beliau mengatakan, qala inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Ya, ghadata usib. Amr bin Maimun menuturkan bahwa ketika itu di pagi hari itu aku berdiri dan tidak ada seorang pun antara aku dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Pada subuh hari di saat beliau ya ditikam oleh orang Yahudi, oleh orang Majusi tersebut. Wa kana idza marra baina saffain qala istawu hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbar. Kemudian Amr bin Maimun, ya Amr bin Maimun ini mengisahkan apa yang menjadi kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang menjadi kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau dahulu Umar ya ketika hendak memimpin salat, mengimami salat, beliau marra baina saffain. Beliau berjalan di antara 2 shaf. Ya, jadi beliau ngontrol lurus atau tidak shafnya. Qala istawu. Ya, beliau mengatakan istawu, ya, luruskan shaf. Ya. Nah, ini jarang dilakukan oleh imam di masa kita, ya. Di masa kita, imam itu ya hanya maju ke depan, kemudian dari depan dengan mikrofonnya dia mengatakan istawu wa'tadilu, sawu sufufakum. Ya. Tapi kalau dulu Umar, apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau periksa shaf-shafnya. Tidaklah beliau lewat, melainkan beliau berjalan di antara 2 shaf. Melihat apakah shafnya itu sudah lurus atau belum. Kalau belum lurus, beliau katakan istawu, luruskan. Ya. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbar. Sampai kemudian apabila beliau melihat tidak ada lagi celah dalam barisan shaf, barulah beliau maju dan bertakbir. Ini kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sekarang jarang sekali kita lihat ada imam yang seperti ini. Ya. Biasanya kawan-kawan alumni Yaman, alumni Damaj atau alumni Ma'bar ya, mereka masih melaksanakan ini ya di Damaj ya, terutama di Damaj. Anda nggak tahu di Darul Hadis Fiyush atau masih ada atau tidak. Bahkan di Darul Hadis Syiher pun tidak ada yang seperti ini ya. Ya, jadi seperti Saudi mereka datang ke pengimaman kemudian istawu tadilu kemudian bertakbir. Ya, tapi yang kami dengar dari zamannya Syekh Mukbil kemudian Syekh Yahya, ya imam itu sebelum maju ke depan meriksa dulu shaf. Ya. Kata sebagaimana disebutkan dari Umar ini idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbar. Ya, setelah melihat enggak ada lagi celah, ya, shafnya sudah lurus dan rapat, baru dia maju ke depan baru bertakbir. Qala wa rubbama qara'a surata Yusuf.
awin nahl aw nahwa dzalika fi raqatil ula hatta yajtami an-nas. Dan dahulu kebiasaannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membaca surat Yusuf atau surat Nahl, ya, An-Nahl atau yang semisalnya, artinya yang sama panjangnya dengan surat Yusuf dan surat An-Nahl. Ya, di rakaat yang pertama. Apa tujuannya ya ikhwan? Barakallahu fikum. Tujuannya agar orang-orang yang terlambat masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, hatta yajtami an-nas, agar orang-orang bisa berkumpul mendapatkan salat jamaah. Ya, bagaimana seorang pemimpin ya? Beliau sengaja memperpanjang salatnya pada rakaat yang pertama dengan tujuan agar manusia ya masih bisa mendapatkan salat berjamaah secara sempurna. Ya, kalau misalnya beliau baca ayat yang pendek kemudian sudah ruku, ya, kalau sudah ruku kemudian bangkit dari ruku, maka orang yang masbuk, orang yang terlambat, ya, tidak mendapatkan rakaat yang pertama. Maka beliau ya memberikan jeda waktu, membaca surat yang cukup panjang agar orang-orang bisa berkumpul pada rakaat yang pertama. Kemudian apa yang terjadi saudaraku kaum muslimin? Ya, fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqul qatalani au akalani kalb hina ta'anah. Ketika itu Umar ya, ketika beliau mengucapkan takbir ya, kabbara, maka aku pun mendengar dia mengatakan qatalani au akalani kalb. Ya, seekor anjing telah membunuhku, seekor anjing telah memakanku. Hina ta'anah. Ya. Ketika beliau ditikam, ya. Ketika itu beliau ditikam. Fataral ilju bisikin dzati tarafain la yamuru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anah. Ternyata ketika itu ada seseorang yang menikam beliau dengan pisau yang bermata dua. Sikin dzata tarafain. Dia memiliki pisau yang berujung, yang ujungnya itu terbelah dua. Qala la yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anah. Dan tidaklah dia melewati manusia ketika dia ingin melarikan diri, ya, baik ke kanan maupun ke kiri, ya, dia jumpai ada orang di kanannya atau ada orang di kirinya, maka dia ditikam oleh orang tersebut. Hatta ta'ana 13 rajulan, mata minhum sab'ah. Sampai kemudian pembunuhnya Umar ini menikam 13 orang. Dan di antara mereka ada 7 orang yang meninggal dunia. Ini korban dari Abu Lu'lu' al-Majusi. Bukan hanya Umar saja yang menjadi korban, tapi ada 13 orang sahabat yang dia tikam, dan di antara 13 ini ada 7 orang yang ya meninggal dunia. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin taraha alaihi burnusan. Maka ketika ya seorang muslim, ada seorang yang ikut salat berjamaah, seorang dari para sahabat atau seorang dari kaum muslimin, melihat peristiwa ini, ya, taraha alaihi burnus. Dia melemparkan burnusnya. Burnus ini jubah ya yang dipakai ya, mantel, semacam mantel yang dipakai. Ya, yang dipakai di atas gamis. Ya, dia lemparkan mantelnya ini karena nggak bisa, karena dia bawa pisau ya. Harus ditangkap sedemikian rupa. Maka dilemparkan burnusnya tadi kepada si pembunuh. Falamma dhanal ilju annahum ma'khudun nahara nafsah. Maka ketika pembunuh ini ya menyadari bahwa dia akan ditangkap, dia pun membunuh dirinya. Maka dia pun membunuh dirinya. Ya. Akhirnya apa? Mati si siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi ini versi kita, versi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti yang disebutkan oleh siapa? Oleh orang-orang Syiah, bahwa Abu Lu'lu' ini berhasil melarikan diri. Tidak, pengecut dia, nggak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika melihat bahwa dia akan ditangkap, dia langsung bunuh diri. Ya, pengecut, nggak punya nyali. Ya, kalau dia pemberani, harusnya dia berani mempertahankan dirinya atau dia bertarung secara jantan. Ya, tapi begitu ditangkap, ya, atau dia menyangka bahwa dirinya akan ditangkap, dia bunuh diri. Ya, ciri orang pengecut itu bunuh diri. Ya, nggak berani menghadapi kenyataan, nggak berani menghadapi realitas. Ya, maka matilah Abu Lu'lu' al-Majusi.
Lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya, fatanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf faqaddamah. Maka Umar dalam keadaan sudah ditikam berkali-kali oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya, beliau mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Umar mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf faqaddamah. Kemudian menariknya ke depan, ditarik ke depan tangannya Abdurrahman bin Auf. Faman yali Umar faqara alladhi ara. Barang siapa yang berada di dekat Umar ketika itu, mereka pasti melihat apa yang aku saksikan. Wa amma nawahil masjid fa innahum la yadrun. Adapun orang-orang yang ada di pojok-pojok masjid, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya barakallahu fikum, ketika itu masjid gelap, ya, tidak seperti di masa kita, ya. Pencahayaan itu sangat sedikit. Sehingga di Masjid An-Nabawi itu, ya, orang nggak tahu apa yang terjadi di depan. La yadrun. Ghaira annahum qad faqadu sauta Umar. Hanya saja mereka sudah kehilangan suaranya Umar. Kenapa kok Umar bertakbir kemudian hilang suaranya? Wahum yaquluna subhanallah subhanallah. Kemudian mereka mengatakan subhanallah subhanallah, mengingatkan Umar. Mereka kira ada sesuatu yang terjadi, entah Umar lupa membaca surat, apa yang terjadi mereka tidak tahu. Mereka mengatakan subhanallah subhanallah, ya. Fassalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengimami mereka dengan solat yang ringan. Dengan solat yang ringan. Ya, ya ikhwah, bagaimana pengagungan para sahabat terhadap as-shalah, terhadap solat. Dalam keadaan baru saja terjadi suatu peristiwa di tengah-tengah mereka, mereka tetap melanjutkan solat dengan solat, ya, yang ringan. Ya, bahkan Umar radhiyallahu taala anhu tidak kemudian memberhentikan solat, tidak. Dalam keadaan tertikam, solat harus tetap jalan. Ya, beliau kemudian mengedepankan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Maka kemudian falamman sarafu qala ya Ibn Abbas undur man qatalani. Ya. Ketika sudah selesai mereka melakukan solat, maka Umar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibn Abbas undur man qatalani. Wahai Ibn Abbas, coba lihat siapa yang menyerangku. Fajala sa'atan thumma ja'a faqala gulamul Mughirah. Ya. Maka kemudian Ibn Abbas pun melihat sekeliling, kemudian beliau kembali kepada Umar, faqala gulamul Mughirah. Yang menikahmu wahai Amirul Mukminin adalah budaknya Al-Mughirah. Qala ansan'u, ya, yang jago membuat bangunan itu, ya, si tukang bangunan itu, qala na'am. Ya, maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, budaknya Al-Mughirah yang diminta izinnya oleh Al-Mughirah agar bisa membantunya membangun, ya, di kota Madinah. Maka kata Umar, qatalahullah, laqad amartu bihi ma'rufan, ya. Maka kemudian Umar mengatakan semoga Allah membunuhnya, ya, dan aku telah memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Jadi beberapa hari sebelum ditikam, Umar ini pernah berdialog dengan Abu Lu'lu al-Majusi, memberikan beberapa nasihat, ya, kepada Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian apa kata Umar? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maitati aw mitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Ya, dalam keadaan beliau terluka parah, ya, beliau mengatakan, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku beragama Islam. Ya, ini orang Majusi yang membunuh beliau, yang menikam beliau. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa yang membunuh beliau bukan orang yang mengaku sebagai seorang muslim, tapi seorang Majusi. Seorang Majusi. Ya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah peristiwa penikaman yang terjadi pada Umar, ya, Umar memberikan beberapa wasiat. Jadi sebelum beliau radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, beliau memberikan beberapa wasiat kepada para sahabat. Apa wasiat beliau sampai kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir? Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan besok malam biiznillah taala.
Insyaallah besok adalah ya kajian terakhir tentang sirahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka barang siapa yang ingin mendengarkan wasiat apa saja yang diberikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkenaan dengan kaum muslimin dan berkenaan dengan siapa yang memimpin mereka pasca wafatnya beliau, insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari sirah dari para khulafaur rasyidin ini, meneladani mereka, meneladani sikap dan akhlak mereka, ya, karena sesungguhnya mereka ini adalah ya generasi terbaik, ya, generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.